Halo Sobat Rimba, Silva di sini dari Bumi Jaya Stamba akan mengabarkan kebaikan dari hutan melalui podcast Cerita Angin. Senang sekali pada hari ini saya bisa kembali menemani Sobat Rimba mendengarkan cerita inspiratif melalui podcast Cerita Angin. Dan kali ini episodenya sangat spesial karena kita akan berbincang santai bersama dengan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk, Bapak Wardoyo S.Hut MM. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pada episode kali ini Sobat Rimba kita akan berbicara santai terkait dengan capaian kinerja CDK Wilayah Nganjuk dan juga kita akan mengintip outlook serta rencana strategis CDK Wilayah Nganjuk di tahun 2025. Akan ada cerita, kemudian tantangan dan harapan yang pasti akan Bapak Kepala sampaikan. Oleh karena itu Sobat Rimba stay tune, kemudian pasang headset, earphone-nya juga, kita cerita dan kita simak bersama ceritanya di dalam podcast Cerita Angin. Baik, Bapak mohon izin sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir dalam podcast Cerita Angin Bapak. Hari ini kita akan berbicara santai terkait dengan capaian kinerja CDK Wilayah Nganjuk di tahun 2024 dan juga rencana strategisnya di tahun 2025. Mungkin di awal bisa disampaikan Bapak secara umum apa saja tugas pokok dan fungsi dari CDK Wilayah Nganjuk. Terima kasih. Akan kami sampaikan bahwasanya CDK Wilayah Nganjuk merupakan salah satu cabang dinas di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang membawahi wilayah mulai dari Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto maupun Kota Mojokerto, di mana tugas cabang dinas adalah membantu Bapak Kepala Dinas Kehutanan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan kehutanan yang ada di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan apa yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018. Tugas daripada cabang dinas ada beberapa tugas, diantaranya adalah melakukan pembinaan terkait dengan pembangunan hutan rakyat yang ada di wilayah, melakukan pembinaan terkait dengan industri yang ada di wilayah, juga melaksanakan kegiatan pembangunan sipil teknis berupa DPN, Galiplak maupun juga kegiatan sipil teknis yang lain seperti juga pembuatan biofor dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu kegiatan yang ada di cabang dinas. Melakukan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi, terus juga melaksanakan pendayagunaan penyuluh, pembinaan program perhutanan sosial yang ini saat ini kita dengung-dengungkan, terus juga ada pembinaan aneka usaha kehutanan yang ada di wilayah kerja kami. Baik Pak, untuk mendukung tupoksi tersebut ada berapa jumlah SDM yang dimiliki oleh CDK Nganjuk? Untuk jumlah SDM sumber daya manusia yang ada di wilayah cabang dinas Nganjuk ada 42 orang, di mana terbagi di masing-masing wilayah kerja, di mana di Kabupaten Nganjuk itu ada 24, di Kabupaten Jombang ada 9 orang, dan di Kabupaten Mojokerto ada 9 orang. Nah, berdasarkan jenis jabatan ada pelaksana, ada fungsional, dan ada struktural. Di struktural ada 4 personal, di jabatan fungsional itu ada 27 orang dan pelaksana ada 11 orang. Nah, di jabatan fungsional pun ada terbagi beberapa nomenklatur, ada penyuluh kehutanan, ada pengendali ekosistem hutan, dan juga ada peranata komputer. Penyuluh kami ada 22 orang terbagi di 3 wilayah kerja kami tadi, dan PEH ada 5 orang serta peranata komputer 1 orang. Itulah sumber daya manusia yang saat ini berada di wilayah kerja cabang dinas kehutanan wilayah Nganjuk. Baik Pak, terkait kinerja, bagaimana Bapak menilai kinerja CDK Wilayah Nganjuk di tahun 2024?
Untuk penilaian kinerja, capaian kinerja dari JDK Wilayah Nganjuk, baik kinerja fisik maupun keuangan, tahun 2024 kita mencapai 97,36% dari target kita 93%. Artinya ada 105% yang bisa kita capai atau kita raih. Adapun capaian kinerja pelayanan melalui e-Sukma, ada peningkatan ya, dibanding tahun 2023 baik dari jumlah responden maupun unsur pelayanan, di mana dari responden pada tahun 2023 ada 50 orang, tahun 2024 meningkat menjadi 471 responden, sedangkan nilai unsur pelayanannya dari 79,7 bisa meningkat menjadi 86,88%. Dan capaian kinerja kepegawaian di JDK Wilayah Nganjuk sangat baik, itu ada 47,16%. Dan capaian kinerja kehumasan melalui media sosial, karena saat ini kegiatan medsos sangat luar biasa yang ada di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk. Ada beberapa program kegiatan yang dilakukan, diantaranya podcast Cerita Angin, vlog dawuh saking alas, vlog Lentera Rimba, vlog jelajah rimba, portitur rimba. Ini adalah beberapa media sosial yang dilakukan di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk. Dan ini selalu tiap tahun ada peningkatan follower, ya. Artinya kita mengajak masyarakat untuk bisa mengikuti kegiatan yang ada di Cabang Dinas Kehutanan, untuk bisa memonitor kegiatan yang kami lakukan di Cabang Dinas Kehutanan. Dan capaian kinerja rehabilitasi hutan dan lahan yang ada di JDK Wilayah Nganjuk pada tahun 2024 ada 51 hektar, ini terlaksana 100%. Di beberapa wilayah, baik dilaksanakan di wilayah kerja Jombang, di wilayah kerja Nganjuk maupun di wilayah kerja Mojokerto. Sedangkan capaian terkait dengan program perhutanan sosial, kita sudah melaksanakan penandaan batas yang dilakukan di KTH ATM yang ada di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Lalu Pak, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama ini? Tantangan terbesar yang kami hadapi, karena kita berhubungan dengan masyarakat banyak ya. Ujung tombak di Cabang Dinas Kehutanan adalah teman-teman kami penyuluh, yang mana saat ini jumlah penyuluhnya ada 22 orang, yang notabene mereka ini sudah usia di atas 50 tahun, sehingga menjadi tantangan tersendiri pada periode 5 tahun ke depan. Kalau tidak ada penambahan, jumlah personel penyuluh akan semakin berkurang. Itu dari segi personel, dari 22 orang mungkin tahun depan ini sudah purna 4 orang, yang mudah-mudahan ke depan ada penambahan terkait dengan personal yang membantu di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah. Itu dari personal. Terus tantangan yang berikutnya adalah faktor alam. Jadi di mana pada musim kemarau banyak terjadi kebakaran hutan, baik itu yang tidak disengaja maupun juga ada yang disengaja oleh masyarakat dalam rangka untuk menumbuhkan rumput-rumput. Kadang-kadang di musim kemarau mereka membakar serasah yang notabene ini bisa menjadikan bahaya, menjadi kebakaran hutan maupun lahan. Sedangkan di musim penghujan kita juga mendapatkan tantangan adanya bahaya banjir dan tanah longsor. Sering kita dengar, sering kita jumpai tanah longsor yang ada di wilayah atas seperti di Mojokerto bagian selatan, daerah Terawas sering terjadi tanah longsor maupun juga bahaya banjir yang menimpa pada masyarakat di perkotaan. Nah Pak, di setiap program itu kan pasti ada target. Bagaimana caranya atau strateginya CDK Wilayah Nganjuk itu dalam mencapai target yang sudah ditetapkan? Dalam melakukan capaian terhadap target yang ditetapkan, ada beberapa komponen yang dilakukan oleh cabang dinas. Di antaranya adalah ada koordinasi, artinya kita berkoordinasi dengan dinas induk, karena kita merupakan cabang, kita melakukan koordinasi dengan induk. Yang kedua, kita kolaborasi dari masing-masing seksi, baik itu dari seksi TKUK, seksi RLPM, maupun juga dari ketatausahaan, karena apapun pengendalinya ada di
ketatausahaan. Sedangkan yang ketiga adalah kepatuhan kita dalam melakukan timeline terhadap kegiatan yang sudah kita tetapkan. Artinya sesuai jadwal kegiatan itu sebisa mungkin untuk bisa dipatuhi pelaksanaannya. Jangan sampai memanjang atau ngelindor ke belakangnya itu. Harapannya seperti itu, Mbak. Oh ya, jadi ada koordinasi, kemudian kolaborasi dan kepatuhan tuh Sobat Rimba. Nah Pak, selain pencapaian target, pasti CDK Nganjuk juga sudah melakukan pencapaian terhadap prestasi nih Pak. Kira-kira apa aja sih Pak prestasi yang sudah dicapai CDK Wilayah Nganjuk sepanjang tahun 2024 ini atau 2025? Ya, terima kasih. Di tahun 2024, Cabang Dinas Wilayah Nganjuk mendapatkan apresiasi dari pemerintah, utamanya dalam rangka Lomba Warna Lestari, di mana Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk bisa mengantarkan kelompok pencinta alam Perkawis untuk menjadi juara nasional pertama ya, tahun 2024, sehingga bisa menghadiri kegiatan pengibaran bendera 17 Agustus 2024 yang dilaksanakan di Istana Negara oleh Perkawis Pak Topan. Dan juga untuk tingkat provinsi kita juga mengantarkan teman kita, penyuluh kita Mas Denny menjadi juara 2 tingkat provinsi, dan juga kelompok tani hutan sumber pangan yang ada di Kabupaten Nganjuk ini menjadi juara 2 tingkat provinsi. Ya, kita berupaya untuk bisa semua menjadi juara nasional, tapi pada kenyataannya memang dari provinsi yang lain juga banyak yang nominator bisa menjadi juara, sehingga kita di tahun 2024 hanya satu yang bisa menjadi juara nasional, yaitu kelompok pencinta alam Perkawis di tahun 2024 bisa menjadi juara nasional. Dan terkait juga prestasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman, utamanya di sekretariat terkait dengan pengelolaan kinerja dan data kepegawaian, di mana di tahun 2024 lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur CDK Wilayah Nganjuk mendapatkan apresiasi dari Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai pengelola kinerja dan data kepegawaian terbaik di unit kerja kami. Itu aja udah luar biasa Pak. 2024 aja udah luar biasa, apalagi tahun 2025 ya Sobat Rimba, kita doakan semoga semakin luar biasa dan melesat ya. Lalu Pak, apakah ada inovasi dari CDK Wilayah Nganjuk? Teman-teman di CDK Wilayah Nganjuk, karena juga ada teman yang bisa ngotak-atik ya terkait dengan sistem informasi di CDK Wilayah Nganjuk ini, ada yang namanya Sigalo. Sistem informasi kegiatan penyuluh kehutanan, di mana fungsi dari Sigalo itu sendiri adalah mempermudah, mempercepat, dan efisiensi dalam rangka mengetahui kegiatan teman-teman kita di lapangan, di mana manfaat dari Sigalo itu bisa memberikan kemudahan penyuluh, memberikan penyuluh untuk menginput kegiatan harian mereka. Ini sangat kami perlukan, sehingga kami tidak perlu harus turun ke lapangan satu-satu kepada teman-teman. Dengan mereka memberikan informasi penyuluhan kegiatan mereka di lapangan, kami yang ada di cabang dinas mengetahui, jadi mudah untuk mengetahui kegiatan mereka di lapangan. Yang kedua, mempercepat penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan. Ini juga melalui Sigalo, sehingga kami bisa komunikasi kepada teman-teman bagaimana untuk memberikan pemecahan masalah kepada mereka. Yang ketiga, juga memberikan kemudahan dalam rangka untuk penyusunan laporan kinerja penyuluh. Jadi teman-teman di akhir bulan atau di awal bulan tidak kesulitan mencari bahan dalam rangka untuk menyelesaikan SKP-nya. Sistem kinerja penyuluh bisa dilihat melalui sistem Sigalo itu sendiri. Yang kedua, inovasi yang dilakukan teman-teman dalam rangka mempercepat proses kegiatan kami di cabang dinas, ada yang namanya Sisuka, sistem informasi surat kita. Jadi setiap surat yang masuk itu dimasukkan dalam aplikasi yang ada di kami, sehingga kami mengetahui berapa sih surat yang masuk di kita pada bulan ini, terus terdistribusi kepada siapa, baik ke seksi TKUK, seksi RAPM maupun dari ke TU tata usaha. Nah, ini sangat memudahkan kami dalam rangka untuk mengetahui jumlah surat, baik itu surat keluar maupun surat masuk yang ada di cabang dinas kehutanan wilayah.
Keren ya, ada si Galuh dan si Suka. Semuanya mudah diingat dan juga mudah diaplikasikan Sobat Rimba. Lalu, apakah CDK Wilayah Nganjuk sudah mengimplementasikan e-government atau digitalisasi, Pak? Terkait dengan kegiatan digitalisasi di cabang dinas kehutanan wilayah Nganjuk itu sudah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya perencanaan program kegiatan penganggaran ya, melalui aplikasi SIPDRI Kemendagri, terus juga yang kedua penatausahaan keuangan melalui aplikasi SIPDRI Kemendagri, juga e-kinerja melalui aplikasi e-master Provinsi Jatim ya, yang setiap bulan kita lakukan atau di awal bulan. Yang berikutnya juga ada sistem informasi Simluh, sistem informasi penyuluhan ya, dari kementerian. Juga ada sistem informasi pengelolaan usaha hasil hutan atau SIPUH. Ini yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Lalu Pak, apa saja program pelayanan publik yang sudah dilakukan oleh CDK Wilayah Nganjuk? Terkait dengan pelayanan publik, CDK Wilayah Nganjuk sudah melakukan beberapa action, diantaranya ada kebun bima yang kita punya di masing-masing wilayah kerja, di mana kita menyediakan bibit tanaman yang bisa diakses oleh masyarakat setempat. Artinya masyarakat yang membutuhkan bibit bisa mengajukan permohonan kepada kami, semampu kami untuk bisa memberikan kepada masyarakat, utamanya dengan tanaman kayu-kayuan maupun tanaman MPTS ataupun tanaman buah. Yang kedua ada kegiatan Forest Education Day. Jadi teman-teman penyuluh setiap 1 bulan sekali mungkin atau 2 kali dalam 1 bulan melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah, baik itu tingkat SMP, SMA maupun tingkat SD. Dia memberikan pembelajaran terkait bagaimana mengelola hutan dan lain sebagainya. Ini diajarkan oleh teman-teman, namanya teman-teman penyuluh dalam rangka memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak kami, adik-adik kami dalam rangka menjaga hutan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada safari penanaman. Jadi setiap musim penghujan apapun awal-awal musim hujan sampai musim hujan, teman-teman ini melakukan kegiatan penanaman di masing-masing wilayah dengan bantuan dari kegiatan KPR, dari BPDAS Brantas. Ini bisa melakukan kegiatan penanaman di beberapa wilayah bersama dengan aparat forum Forkopimda maupun juga Forkopimda yang ada di wilayah. Itu kita lakukan setiap tahun, kita melakukan kegiatan itu. Yang berikutnya ada pendampingan terkait dengan perhutanan sosial, melalui RKPS, Rencana Kerja Perhutanan Sosial, maupun RKT, teman-teman di seksi tata kelola ini membantu masyarakat bagaimana masyarakat ataupun pengelola PS yang sudah mendapatkan SK pengelolaan ini bisa melaksanakan kegiatannya. Jadi tidak berhenti mendapatkan SK-nya saja, tapi berlanjut rencananya apa. Jadi rencana 10 tahun melalui RKPS itu apa, terus rencana tahunannya mau dilakukan, dibuat apa lahan yang sudah dikelola ini. Nah ini teman-teman memberikan edukasi atau pendampingan kepada kelompok apa yang mau kegiatan itu dilakukan, sehingga menjadi pedoman teman-teman kelompok tani hutan dalam rangka pengelolaan hutan mereka. Kemudian Pak, apa bentuk kolaborasi CDK Wilayah Nganjuk dengan instansi lain? Kami yang ada di CDK tidak terlepas melakukan kolaborasi dengan beberapa instansi yang ada di wilayah. Di antaranya dalam rangka mendapatkan adipura, kebersihan dan sebagainya, kita juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Terus kegiatan kita dengan instansi lain seperti TMKH, ini juga melibatkan pemerintah daerah, karena apapun yang ada kita lakukan akan berhubungan dengan pemerintah daerah. Yang berikutnya juga adanya Kabupaten Sehat, karena leading sektornya itu ada di Dinas Kesehatan. Kita juga melakukan kegiatan pada kolaborasinya dengan pemerintah daerah yang melalui Dinas Kesehatan. Juga TNI Polri dalam rangka kegiatan penanaman kita juga sering dilibatkan apapun
juga sering melibatkan mereka dalam kegiatan penanaman. Itulah yang kita lakukan, beberapa kolaborasi yang kita lakukan bersama dengan pemerintah daerah, dan kita juga bisa melakukan kegiatan kolaborasi dengan pihak swasta, CSR-nya, beberapa perusahaan juga memberikan bantuan bibit kepada kita untuk dilakukan penanaman, sehingga mereka juga melakukan action penanaman bersama-sama dengan kita. Mungkin itu yang ada di Cabang Dinas Wilayah Kehutanan Nganjuk. Lalu Pak, bagaimana proses evaluasi kinerja yang dilakukan di internal CDK Wilayah Nganjuk? Untuk evaluasi kinerja pada teman-teman yang ada di CDK Wilayah Nganjuk, kita lakukan ada setiap bulan, kita melakukan evaluasi melalui rakor tek, mungkin seperti kegiatan kita di bidang penyuluhan. Setiap bulan kita melakukan pertemuan, terus juga evaluasi kinerja trimulanan, tiap 3 bulan juga kita evaluasi sesuai dengan permintaan dari Dinas Induk. Juga ada kinerja tahunan yang kita lakukan. Jadi kita melakukan evaluasi di setiap tahunnya itu bagaimana kegiatan kita lakukan, capaiannya bagaimana dan sebagainya. Ini adalah untuk melakukan evaluasi kegiatan berikutnya. Jadi kita selalu melakukan evaluasi seperti itu, dan juga yang kita lakukan di tahun 2024 juga evaluasi akuntabilitas kinerja dalam kegiatan kita, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, di mana CDK Wilayah Nganjuk pada tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 90, artinya kategori A memuaskan. Nah, oke Sobat Rimba, barusan kita sudah membahas terkait dengan capaian kinerja CDK Wilayah Nganjuk di tahun 2024 ya Pak ya. Yeah. Nah, sekarang kita mau mengintip outlook di tahun 2025. Apa sih yang mau dilakukan oleh CDK Nganjuk? Mungkin yang pertama nih Pak, program prioritas CDK Wilayah Nganjuk di tahun 2025 itu apa? Prioritas kegiatan kita di tahun 2025, karena kita ini ada di bidang kehutanan, mau tidak mau pergerakan kita ada di sana. Jadi kegiatan kita di tahun 2025 ini dalam rangka meningkatkan tutupan lahan melalui kegiatan hutan rakyat maupun penghijauan lingkungan. Itu yang merupakan kegiatan prioritas di kami, sehingga bagaimana meningkatkan kualitas daerah aliran sungai. Jadi tutupan lahan kita jaga, bagaimana wilayah kerja CDK Wilayah Nganjuk itu tetap hijau royo-royo. Artinya kegiatan penanaman di hutan rakyat kita optimalkan, penghijauan lingkungan juga kita optimalkan, sehingga masyarakat mau dan suka untuk melakukan kegiatan penanaman. Yang kedua ada kegiatan hilirisasi terkait dengan bantuan alat ekonomi produktif kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kami yang ada cabang dinas juga memberikan peralatan dalam rangka peningkatan pendapatan mereka. Bantuannya seperti hulet, roaster, ini membantu dalam rangka untuk mengeringkan hasil kopi mereka. Jadi melalui bantuan-bantuan ini bisa meningkatkan kesehatan mereka. Yang kedua dalam rangka untuk meningkatkan pakan ternak, kami dari Cabang Dinas Kehutanan juga memberikan bantuan peralatan seperti chopper dalam rangka untuk membuat silase ataupun pakan ternak yang bisa diawetkan lah. Seperti itu, sehingga tidak setiap hari petani itu harus mencari pakan rumput, tapi bisa pada musim tertentu, saat-saat tertentu. Mungkin kalau musim penghujan mereka juga harus mencari rumput ke hutan, tapi bisa memberikan pakan itu dalam bentuk silase. Yang berikutnya juga kami dari Cabang Dinas Kehutanan juga bisa memberikan bantuan peralatan seperti kultivator untuk melakukan pembajaan tanah di lahan-lahan miring. Mungkin dengan bantuan kultivator yang kecil ini mereka bisa melakukan pembajakan, sehingga kelompok tani juga terbantukan dalam rangka untuk mengerjakan lahan mereka. Terus teman-teman penyuluh di lapangan juga bisa memberikan bantuan backlog pada kelompok binaan mereka, yang bisa melakukan pengembangan jamur. Nah, ini sangat luar biasa. Saat ini juga tanaman jamur ini juga merupakan primadona di bidang kehutanan. Luar biasa, dari hulu sampai ke hilir Sobat Rimba. Karena saat ini kita yang ada di Cabang Dinas Kehutanan juga mendapatkan amanah dalam rangka pendampingan perhutanan sosial, di mana di CDK Wilayah Nganjuk ini PS-nya
yaitu KHDPKS-nya itu lebih dari 20.000 hektar. Nah, kita berupaya memberikan pendampingan kepada kelompok melalui RKPS maupun RKT, rencana kerja tahunan mereka kita dampingi. Karena masih banyak KHDPKS yang ada di wilayah Nganjuk ini yang belum mendapatkan SK persetujuan. Jadi baru ada 10 kelompok yang baru mendapatkan SK persetujuan. Masih banyak kelompok-kelompok lain yang belum mendapatkan persetujuan. Ini harapan kami mereka bisa mengajukan dalam rangka untuk pengelolaan KHDPKS yang ada di wilayah kerja. Perhutanan sosial juga tuh Sobat Rimba. Ya, perhutanan sosial. Nah, dari outlook dan rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi, harapan Bapak untuk CDK wilayah Nganjuk di tahun 2025 ini apa nih Pak? Harapan kami sebagai orang yang dituakan di cabang dinas kehutanan wilayah Nganjuk di tahun 2025 yang pasti harus lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Itu harapan kami di tahun 2025 ini. Harapan kami lebih baik daripada tahun 2024 kemarin, sehingga ada peningkatan lah dari kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di wilayah. Terus yang berikutnya, selain daripada kegiatan itu, bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan PR yang masih menjadi PR kita selalu ya, terkait dengan kegiatan penanganan tenurial. Ya, di wilayah CDK wilayah Nganjuk itu banyak tenurial yang sampai saat ini masih menggelayut di pikiran kami karena masih belum kita selesaikan. Ya, penyerobotan lahan kawasan oleh masyarakat, membuat bangunan di sepanjang jalan dan lain sebagainya yang notabene mereka tidak boleh memasuk kawasan, tidak boleh. Nah, ini yang menjadi tantangan kami, bagaimana melakukan pendekatan, upaya pendekatan pada mereka dan mereka mau untuk tidak memanfaatkan kawasan yang notabene itu adalah kawasan dari perumur tani. Itu yang sangat menggelayut di pikiran kami. Terus yang berikutnya, harapan kami di tahun 2025 ini teman-teman juga meningkatkan kinerjanya, okay? Jangan terbumbukkan oleh kegiatan yang sudah kita lakukan. Paling tidak kita bisa memberikan inovasi-inovasi yang bisa membantu Dinas Kehutanan Induk ya, dalam rangka melaksanakan kegiatan di bidang kehutanan. Mungkin itu harapan kami beberapa yang bisa kami sampaikan. Lalu apa pesan Bapak terhadap masyarakat luas, khususnya generasi muda dalam keikutsertaannya menjaga kelestarian hutan? Pada generasi muda, ya, kami harapkan, ya, khususnya masyarakat untuk bisa membantu bagaimana hutan yang ada di wilayah kerja ini lestari. Jadi bagaimana menjaga hutan tetap lestari, kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Ayo bersama-sama kita berupaya bagaimana hutan tetap lestari, kegiatan penanaman jangan ditinggalkan. Karena apapun kegiatan penanaman itu lebih lama daripada penebangannya. Sehingga tetap kami berharap masyarakat, temannya kaum mudanya tidak berbondong-bondong ke kota, tapi tetap di wilayah mereka bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya sehingga ekosistem yang ada di wilayah itu bisa terjaga. Harapan kami seperti itu, mudah-mudahan ini juga bisa tercapai, paling tidak keinginan para generasi pemuda untuk tetap menjaga wilayahnya lestari itu bisa dilakukan. Ayo Sobat Rimba, jangan lupa ya jaga alamnya, jaga hutannya supaya lingkungan kita tetap hijau dan masyarakatnya sejahtera. Dan Sobat Rimba, itulah akhir dari bincang santai kita pada hari ini bersama dengan Bapak Wardoyo Eshut MM, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk. Nah, semoga apa yang telah disampaikan tadi terkait dengan capaian kinerja CDK Wilayah Nganjuk beserta outlook dan rencana strategisnya dapat menginspirasi kita semua dan membangun semangat kita dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Nah, kami ucapkan selamat dan terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya, kemudian sama-sama ceritanya dan harapan-harapannya kepada kami yang telah disampaikan tadi. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Rimba yang setia menyaksikan podcast Cerita Angin. Jangan lupa nantikan juga episode-episode selanjutnya yang gak kalah menarik ya Sobat Rimba. Nah, semoga kebaikan-kebaikan hutan hari ini
dapat menginspirasi Sobat Rimba dari manapun berada. Dan terima kasih banyak. Salam Lestari.